Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Aryarindra, NIM 1817041094 dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan bisnis yang telah saya buat. Yang pertama, saya akan mempresentasikan latar belakang usaha. Dalam kegiatan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang, seperti bekerja, berolahraga, maupun melakukan kegiatan yang lain. Dengan aktivitas yang padat, membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan sebagai tambahan energi yang dapat bermanfaat bagi kesehatan. Pada saat ini, banyak makanan-makanan yang ada di pasaran, dari ukuran yang kecil hingga ukuran yang besar, dan dari harga yang murah hingga harga yang mahal. Namun, tidak semua makanan tersebut bermanfaat bagi kesehatan. Dari banyaknya makanan sehat yang ada, salah satu makanan yang dapat menyehatkan tubuh adalah dan memberikan asupan energi adalah buah. Buah merupakan salah satu jenis makanan yang banyak mengandung kandungan gizi, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh kita dan bisa dikonsumsi setiap hari. Buah tidak hanya dimakan secara langsung, namun bisa diolah menjadi makanan yang alternatif dan juga menyehatkan. Salah satunya adalah salad buah. Makanan yang satu ini merupakan makanan yang menyehatkan dan juga bahan yang digunakan adalah buah-buahan yang segar dengan tambahan yogurt ataupun madu. Salad buah ini cocok dimakan kapan saja, ketika sarapan, makan siang, maupun makan malam. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategi bisnis, analisis SWOT, dan analisis 4P. Yang pertama ada strategi bisnis. Strategi bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama, segmentasi, target pemasaran, dan potensi bisnis. Segmentasi. Berdasarkan letak geografi, tempat mendirikan usaha saya yaitu Desa Pekraman Sawan. Berdasarkan demografis, produk kami bisa dinikmati oleh siapapun, baik anak-anak, remaja, maupun orang yang sudah tua. Yang kedua ada target pemasaran. Target pemasaran kami yaitu semua orang dan kalangan, karena produk kami terbuat dari bahan yang aman dan juga sehat. Yang ketiga ada potensi bisnis. Potensi bisnis ini cukup menjanjikan. Walaupun termasuk produk yang sederhana, namun banyak digemari oleh orang-orang. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT dibagi menjadi 4, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, threat atau ancaman. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Kekuatan atau strength dari produk kami yaitu bahan baku yang mudah didapatkan dan juga harga bahan baku yang murah. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami yaitu produk kami tidak menggunakan pengawet. Maka dari itu produk kami tidak akan tahan lama. Yang kedua yaitu produk ini mudah ditiru karena pembuatannya yang sederhana atau bisa dikatakan mudah. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Karena tergolong makanan yang menyehatkan dan juga aman dikonsumsi untuk semua umur, maka salad buah ini berpotensi disukai oleh banyak konsumen. Yang kedua, karena banyaknya remaja yang melakukan diet atau bisa dibilang mengontrol berat badan, salad buah ini menjadi makanan yang alternatif dan cocok untuk mengontrol berat badan. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Ancaman yang ada sekarang ini
yaitu tentang produk kami. Yang pertama, banyaknya pesaing yang akan bermunculan. Kenapa begitu? Karena produk kami sangat mudah ditiru, dan juga dengan pembuatan yang sederhana itu akan banyak pesaing-pesaing yang bermunculan. Dan juga ide yang mudah ditiru. Selanjutnya ada analisis 4P. Analisis 4P yaitu produk atau produk, price atau harga, place tempat, promotion atau promosi. Yang pertama ada produk. Salfok atau produk kami memproduksi salad buah yang menggunakan buah-buah lokal hasil dari petani buah Desa Pekaman Sawan. Satu cup salad ini berisi beberapa buah, diantaranya buah pisang, buah mangga, buah semangka, buah pepaya, dan buah naga. Dengan tambahan yogurt ataupun madu, bisa juga ditambahkan dengan nata de coco sebagai pelengkapnya atau sebagai toppingnya. Yang kedua yaitu price. Harga dari produk salad buah ini tidak akan menguras kantong. Hanya Rp15.000, konsumen sudah bisa menikmati buah-buahan yang segar dan sehat dengan tambahan topping yang menyegarkan. Yang ketiga, dari segi lokasi. Karena saya baru pertama kali membuka bisnis, usaha saat ini bertempat di rumah saya sendiri yang berletak di pinggir jalan, yang tempatnya cukup strategis untuk membuka toko di rumah sendiri. Yang terakhir, yang keempat, ada promotion atau promosi. Dalam mempromosikan bisnis kami menggunakan media sosial sebagai cara untuk mempromosikan produk kami. Selain itu, kami juga menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan produk kami agar lebih diketahui oleh masyarakat lain. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Aspek produksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, proses produksi. Yang kedua, kapasitas produksi. Dalam proses produksi, kita membutuhkan, ada 3 hal yang kita butuhkan. Yang pertama, peralatan untuk memproses produk kami. Yang kedua, bahan untuk membuat produk kami, yaitu salad buah. Dan 3, tambahan topping. Dalam kapasitas produksi, sehari kami bisa memproduksi 30 mangkok salad buah, bahkan lebih jika ada konsumen yang ingin memesan produk kami. Selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama ada alat. Peralatan yang kami gunakan dalam proses produksi kami yaitu pisau, ada pisau, kedua mangkok, 3 sendok makan plastik, yang keempat parutan keju, yang kelima mangkok plastik berukuran 400 ml. Mangkok plastik yang 400 ml ini kami akan gunakan untuk menampung buah-buahan yang akan kita jual nantinya. Yang kedua yaitu ada bahan-bahan untuk membuat salad. Yang pertama, buah semangka, buah naga, buah mangga, pisang, pepaya, dan buah naga. Yang ketiga yaitu ada bahan topping. Yang pertama ada yogurt, keju cheddar, susu kental manis, dan juga nata de coco. Yang selanjutnya itu cara pembuatan salfok atau produk kami. Yang pertama, kupas terlebih dahulu buah yang ada. Lalu, buah dicuci agar bersih dan higienis. Buah yang sudah dicuci selanjutnya dipotong kecil-kecil menggunakan pisau. Selain itu, pastikan pisau dan tatakannya bersih agar buah yang dipotong tersebut tetap segar. Lalu, buah yang sudah dipotong itu dimasukkan ke dalam mangkok. Kemudian, simpan buah yang sudah dipotong
yang sudah dipotong-potong tersebut ke dalam lemari pendingin. Setelah didiamkan beberapa saat, letakkan buah tersebut ke dalam mangkok plastik berukuran 400 ml tadi. Lalu, tuang yogurt dan sedikit susu kental manis di atas buah. Kemudian, parut keju secukupnya. Tambahkan juga sedikit nata de coco untuk dijadikan topping tambahan. Lalu, tutup rapat-rapat mangkok plastik agar kesegaran buah tetap terjaga. Dan jangan lupa tempelkan sendok plastik di atas tutup mangkok. Selanjutnya, salad buah siap untuk dijual. Selanjutnya, aspek keuangan. Aspek keuangan ada dua bagian. Yang pertama ada modal, dan yang kedua ada biaya. Untuk modal awal saya membangun bisnis ini adalah sebesar 1 juta rupiah, dan modal ini saya dapatkan dari hasil uang saya sendiri. Yang selanjutnya yaitu biaya. Biaya ada dua. Yang pertama biaya bahan, dan yang kedua biaya peralatan. Dalam biaya bahan kami menggunakan 9 macam bahan untuk membuat produk kami, yaitu salad buah. Yang pertama ada buah semangka, buah mangga, buah pisang, buah pepaya, buah naga, yogurt, keju cheddar, susu kental manis, dan nata de coco. Dengan total biaya bahan kami yaitu 278.000. Selanjutnya ada biaya peralatan. Biaya peralatan kami ada dua, yaitu sendok makan plastik dengan jumlah 50 buah dengan harga Rp150 per bijinya, dengan total harga 7.500. Yang kedua ada mangkok plastik berukuran 400 ml dengan jumlah yang sama dengan sendok, 50 buah, dengan harga per mangkok itu Rp800 dengan total harga 40.000. Jadi total biaya peralatan yang saya habiskan yaitu 47.500. Selanjutnya total biaya bahan ditambahkan dengan total biaya peralatan. Jadi mendapatkan total biaya yaitu 325.500. Selanjutnya, berdasarkan biaya di atas, maka banyaknya biaya yang diperlukan untuk memproduksi rata-rata 30 mangkok salad buah adalah 325.500. Selanjutnya ada hasil usaha. Hasil usaha harga jual sama dengan 30 mangkok salad buah dikali Rp15.000 dan mendapatkan hasil Rp450.000. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi sama dengan harga jual dikurangi biaya produksi. Lalu harga jual disebut dikurangi produksi dengan harga jual yang tadi kita dapatkan yaitu sebesar Rp450.000 dikurangi biaya produksi yang tadi sudah kita jumlahkan, biaya bahan dan biaya peralatan, mendapatkan sebesar Rp325.500. Lalu Rp450.000 dikurangi Rp325.500 mendapatkan hasil Rp124.500 dalam satu hari. Jika usaha ini laris dan penjualannya konsisten selama 1 bulan, maka akan memperoleh hasil yaitu 1 bulan atau 30 hari dikali hasil per hari yaitu
124.500 dan mendapatkan hasil sebesar 3.735.000. Dan jika tetap konsisten selama 1 tahun, maka akan memperoleh hasil sebesar dengan 12 bulan atau 1 tahun dikali dengan hasil yang didapatkan per bulan, yaitu 3.735.000, dan mendapatkan hasil 44.820.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.